maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Melihat segala kemungkinan yang ada, memang Jepang adalah tim yang paling diunggulkan di grup C. Dari segala sisi, tim Samurai Biru adalah tim yang terbilang paling komplit karena dari kiper sampai striker isinya pemain yang main di Eropa. Meskipun begitu, Hajime Moriyasu lagi dan lagi nggak mau merasa jumawa dan tetap menganggap segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, yang menjadi konsen bagi dirinya tentu adalah timnas Indonesia. Sebab tim yang secara ranking paling nggak diunggulkan kini mampu menjelma jadi tim yang cukup diperhitungkan. Bahkan Moriyasu juga tak segan menyebut Indonesia sebagai kuda hitam yang menurutnya sangat layak buat mendampingi Jepang andai lolos langsung ke Piala Dunia. Sesuatu yang kemudian menimbulkan gejolak bagi tim-tim lainnya. Karena sejauh ini pun sorotan tajam dari segala penjuru memang tengah mengarah ke tim Garuda. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Siapa yang nyangka kalau Indonesia sekarang ini benar-benar jadi tim yang banyak mendapatkan sorotan. Padahal jika dulu tim Garuda main apalagi di level Asia, ya udah kesannya tim ini hanya dianggap tim hore. Bahkan tak jarang, tim-tim yang akan main melawan Indonesia lebih mikirin mau ngegolin berapa dan selebrasi apa, ketimbang nyusun taktik sedemikian rupa. Yap, memang secupu itu timnas kita dulu. Akan tetapi sebagaimana ESPN menyampaikan, kalau sekarang Indonesia udah selayaknya raksasa yang bangun dari tidurnya. Dimana dengan skuad yang ada sekarang ini, tim Garuda dinilai akan mampu menciptakan kejutan besar. Semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu kami pasukan. Yap, sejak awal dibentuk di era Koshin, berulang kali tim ini mengalami perombakan. Karena Koshin sadar, ia diberikan target tinggi. Tapi kalau pemainnya model 60 menit kembang kempis, ya susah juga. Makanya ia melakukan potong generasi untuk menciptakan pondasi yang kuat. Hasilnya pun oke. Ditambah kini keberadaan para pemain keturunan yang dipanggil pulang membela tanah leluhurnya, membuat kekuatan timnas Indonesia benar-benar naik level. Dan sekarang harus diakui juga kalau tim Garuda sangat pede buat melawan siapapun. Masalah hasilnya itu nanti. Yang penting masuk lapangan mindsetnya adalah menang gitu. Percaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu kami pasukan Garuda. Ya, berkaca dari situasi yang ada, wajar jika Indonesia yang sebelumnya diragukan akan diayam-ayamin di grup C. Nyatanya mampu meraih hasil mengejutkan tak kalah sukses menahan dua tim langganan Piala Dunia Arab dan Australia. Seketika itu juga, sorotan tajam kian mengarah ke tim Garuda. Apalagi setelah kemarin proses naturalisasi Messi Girls dan Eliano Reinders berjalan lancar. Nah, meskipun udah ketambahan pemain baru, semua tahu kok kalau PSSI masih akan terus menambah kekuatan dan nama-nama macam Kevin Dix, Jairo, Jaden, Liliano Jonathans, Mauro Zelstra adalah prioritas utama. Maka tak heran jika pelatih Jepang Hajime Moriyasu paling antusias ketika membahas soal Indonesia. Baginya Indonesia sekarang benar-benar tim yang jauh lebih berkembang. Sehingga bukan tak mungkin bila semua pemain baru masuk dengan proses yang cepat, Jepang akan mendapatkan lawan yang cukup alot. Oleh karena itu, laga bulan November 2024 dan Juni 2025 dinilai akan jadi laga yang sangat seru. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil. Kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari lawan News One. Garuda terbang tinggi menembus
langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyambut padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Lebih lanjut, Hajime Moriyasu juga yakin kalau Indonesia akan bisa berbicara banyak. Menurut pelatih 56 tahun tersebut, sebagaimana dikutip dari akun X @JapaneseStation yang dilansir dari media Nikkei Asia, Indonesia adalah tim yang paling ideal buat lolos mendampingi Jepang sebagai perwakilan grup C. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tegas Moriyasu. Nah, mendengar komentar tersebut seketika itu juga membuat tim-tim lain di grup C merasa panas. Terutama si China nih, yang menurut media Jepang, Nikkan Sport, dianggap sebagai tim paling apes di grup C yang butuh sejuta keajaiban buat lolos langsung ke Piala Dunia. Ada juga Bahrain yang sepertinya nggak terima status kuda hitam kini disematkan ke Indonesia. Sedangkan Australia dan Arab, kedua tim memilih untuk fokus membenahi segala kekurangan yang ada. Sebab berkaca dari 2 laga pertama, bukan tak mungkin 2 langganan Piala Dunia itu akan mengalami nasib yang tak diinginkan. Apalagi nih, sampai di dada-dadain Indonesia dari atas, walah fix tantrum sih pastinya. jalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan diabadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyambut padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih segala pujian yang masuk gak bikin pemain terlena. Malah sejujurnya kami lebih suka timnas diremehkan karena ada motivasi lebih buat membungkam. Tapi ya kalau didoakan baik, gak ada salahnya dong diaminin. Toh yang bilang begitu adalah pelatih Jepang, pastinya ia gak bakal ngasal bicara. Ya mungkin bisa aja ini adalah Cywar mode pujian. Tapi kembali lagi, jika ucapan adalah doa, ya udah aminin aja dulu. Dan buat semua punggawa Garuda, ayo terus berjuang, gak usah takut sama siapapun. Percaya kok, skuad kita itu bagus, apalagi kini kita punya pemain yang mayoritas main di level Eropa. Jadi nggak ada alasan buat minder dan sebagainya. Oke, kita Garuda. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.